dipersembahkan oleh didukung oleh Halo pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Monitor Mudik Semangat Silaturahmi. Berakhirnya cuti bersama, sudah banyak masyarakat yang kembali ke kota asal, tapi tidak sedikit yang belum kembali. Kami merangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik dan juga arus balik yang tahun ini menjadi mudik pertama kita usai PPKM resmi dicabut. Liputan kami akan menjadi referensi Anda untuk mengetahui perkembangan di lapangan sehingga Anda bisa lebih maksimal dalam mempersiapkan perjalanan balik. Dan mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Selengkapnya dalam Monitor Mudik bersama saya, Valentinus Reza. Ya, hari pertama, periode kedua arus balik Lebaran 2023 lalu lintas di Tol Cikampek terpantau ramai lancar. Sementara itu puluhan ribu kendaraan melakukan perjalanan arus balik di jalur selatan Jawa Barat pada hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Nurul Zenita di gerbang Tol Cikampek Utama dan Rifki Nafis di jalur Nagrek Bandung Jawa Barat. Kita ke Nurul terlebih dulu. Nurul, selamat siang. Sejauh ini apakah sudah ada rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk sejauh ini memang belum ada rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, yang diterapkan di tol Jakarta Cikampek. Namun memang sejak pukul 1 siang sampai dengan pukul setengah 3 nanti diberlakukan pembersihan jalur untuk rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow. Dan untuk penerapannya nanti akan dimulai pada pukul setengah 3 setelah pembersihan jalur ini selesai sampai dengan selesai waktu yang belum kami dapat pastikan. Namun nanti penerapannya untuk one way sendiri akan dimulai di kilometer 188 gerbang tol Palimanan sampai dengan kilometer 72 tol Jakarta Cikampek. Selain itu rekayasa lalu lintas lainnya yaitu kontraflow dimulai dari kilometer 72 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan selain itu, Reza dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas pada siang hari ini memang masih terpantau ramai lancar di kedua jalurnya. Dan setidaknya sampai siang ini, sejak pukul 5 pagi tadi, sudah ada setidaknya 20.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang hari ini merupakan hari pertama dari periode kedua arus balik Lebaran 2023. Dan kami masih akan memantau bagaimana situasi arus lalu lintas nantinya dan juga bagaimana penerapan rekayasa lalu lintas baik itu one way dan juga kontraflow di tol Jakarta Cikampek. Demikian Reza, saya kembalikan ke Anda semangat silaturahmi. Baik, Nurul, tahan dulu, kita langsung ke Rifki. Rifki, seperti apa kondisi jalur Nagrek saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memang akhir pekan ini diperkirakan akan terjadi gelombang kedua dari arus balik pemudik di jalur selatan Jawa Barat, di mana saat ini kami melaporkan dari jalur Nagrek Jawa Barat yang mana terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan memang kalau kita boleh sampaikan hingga siang ini tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat tercatat sudah lebih dari 37.000 kendaraan melintasi jalur Nagrek ke arah barat, yaitu ke arah kota Bandung dan juga Jakarta. Di mana dari 37.000 kendaraan tersebut 22.500 diantaranya merupakan sepeda motor. Yang ini artinya memang sepeda motor mendominasi jalur Nagrek yang kami pantau sejak dini hari tadi. Dan kalau kita bandingkan dengan bagaimana kondisi di arus balik gelombang pertama, memang di gelombang kedua ini dikatakan tidak akan sepadat di gelombang pertama. Mengapa demikian? Karena berdasarkan catatan dari Disub Kabupaten Bandung sendiri pada masa arus mudik itu tercatat 1.200.000 kendaraan melintasi Nagrek ke arah timur. Sedangkan hingga saat ini pun
jumlah kendaraan yang sudah melintasi ke arah barat baru tercatat sebanyak 1 juta kendaraan. Artinya masih ada sekitar 200.000 lagi kendaraan yang belum tercatat melintasi jalur Nagrek ke arah timur. Meskipun hal ini pun tidak bisa dipastikan apakah nantinya 200.000 kendaraan ini akan menuju ataupun melintasi jalur Nagrek dalam arus balik ini. Namun karena data sudah berbicara, maka hal itu pun menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan dan juga diantisipasi. Dan kalau saat ini kondisinya ramai lancar, memang didominasi oleh kendaraan sepeda motor yang dalam pantauan kami pun hingga siang ini banyak di antara pengendara sepeda motor ataupun pemudik sepeda motor ini melakukan istirahat di lingkar Nagrek, yang mana karena mereka banyak membawa keluarganya dan juga anak-anak dan juga istrinya, sehingga memang dalam perjalanan dikatakan mereka membutuhkan beberapa kali berhenti untuk melakukan istirahat seperti siang ini yang kami temukan di sekitar lingkar Nagrek. Dan ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa mereka melakukan perjalanan hari ini. Salah satu diantaranya adalah karena beberapa ataupun sebagian dari mereka mengatakan baru akan mulai beraktivitas ataupun bekerja pada tanggal 2 Mei mendatang, di mana akhirnya mereka memilih untuk memperpanjang masa libur lebaran mereka di kampung halaman untuk kemudian baru kembali ke Jakarta ataupun daerah asal mereka masing-masing. Lalu satu lagi juga ada yang mengatakan mereka menambahkan masa cuti libur mereka karena mengikuti imbauan ataupun arahan dari pemerintah, lebih tepatnya Presiden Joko Widodo, di mana mengatakan masyarakat untuk memperpanjang masa libur mereka untuk menghindari kepadatan ataupun penumpukan pada arus balik di gelombang kedua ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari jalur Nagrek Jawa Barat. Semoga dapat menjadi informasi untuk menjaga semangat silaturahmi. Kembali ke Anda di studio. Baik, Rifki, satu lagi. Jika nantinya ada lonjakan volume kendaraan, apa saja antisipasi yang akan dilakukan oleh petugas setempat di jalur Nagrek tersebut, Rifki? Ya, Reza dan juga pemirsa, memang kalau kita berbicara tentang upaya-upaya antisipasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan meskipun pihak kepolisian sendiri dalam hal ini gabungan antara dari Polresta Kabupaten Bandung, kemudian juga dari Polres Garut dan juga Tasikmalaya, yang mana nantinya bila ditemukan lonjakan jumlah kendaraan yang bahkan mengakibatkan antrean ataupun kepadatan hingga kemacetan, upaya-upaya yang dilakukan sebenarnya sama dengan upaya yang dilakukan pada gelombang pertama atau bahkan upaya yang dilakukan pada saat arus mudik, yaitu penggunaan rekayasa lalu lintas seperti one way, di mana nanti arus kendaraan di titik-titik rawan seperti di Limbangan, kemudian di jalur Nagrek dan Pasar Kadungora itu nanti akan disesuaikan dan juga dilihat, dievaluasi titik manakah yang dapat dialihkan di antara sejumlah titik yang tadi kami sebutkan. Dan memang hingga saat ini pun sebenarnya masih ditemukan sedikit kemacetan berdasarkan dari keterangan pemudik sepeda motor yang kami mintai keterangan, namun tidak terlalu signifikan karena memang jumlahnya juga tidak sebanyak di arus pertama atau bahkan arus mudik sebelum hari Lebaran, sehingga memang hal ini pun masih menjadi antisipasi meskipun sudah disiapkan, namun hingga saat ini pun kami pantau masih belum terlalu signifikan. Reza. Baik, Rifki Nafis dan sebelumnya Nurul Zenita melaporkan untuk Monitor Mudik. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengatur kapan waktu mudik terbaik agar Anda bisa mengantisipasi kondisi saat perjalanan mudik. Salah satunya dengan memantau informasinya lewat Metro TV dalam Monitor Mudik, Semangat Silaturahmi. Saya Valentinus Reza, undur diri, sampai jumpa di Monitor Mudik selanjutnya.